dokter tersangka di 2 tempat ya. Jadi dokter tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu kelanjutannya gimana. Karena dokter membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justiper. Ya, fix dia adalah justiper, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan geng tikus, bergabung menjadi satu untuk membuat dokter takut sehingga melaporkan dan dokter dinaikkan statusnya menjadi PSK dan dugaan dokter semua itu dikondisikan. Ya, tetapi hingga saat ini P19 dan kemungkinan akan diinvestigasi segera mungkin. Dan untuk PSK di Polres Jakarta Selatan pun sama kasusnya, dugaan dokter sama dikondisikan, ya. Tetapi dokter tidak gentar. Kenapa? Karena pada saat itu dokter mengatakan, Richard, kamu nggak punya surat izin praktek kan? Itu semua dengan fakta, data dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, dokter punya data, dokter punya saksi yang memang di situ di klinik tersebut DRL tidak meletakkan surat izin prakteknya. Dokter, kan untuk menetapkan seseorang jadi tersangka kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang dokter miliki, dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang dokter tetapkan? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga stempel. Ada saksi-saksi juga ya, Mbak? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh dokter dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi. Dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu White Tomato itu adalah produksi dari Goddess in Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu. Ya, aku itu produk kamu. Sudah, jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput, masyarakat terbodohi termasuk dokter. Jadi percaya kamu menggiring, membunuh karakter Karput pada saat itu. Saat ini tidak. Ya, masyarakat sudah cerdas. Dokter meminta maaf kepada Karput, sempat berburuk sangka, ternyata beliau adalah orang yang sangat baik, dan apa yang beliau katakan dari awal itu adalah kebenaran. Jadi sekarang dokter akan membongkar karakter dari DRL. Tapi dokter sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam kapasitas sebagai tersangka, dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak. Oh, berarti belum sama sekali diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia, itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. White Tomato, tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun, dan dokter tidak akan menjawab. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Lama amat. Dok, ini kan sama-sama menandang sebagai tersangka. Ada upaya untuk mediasi nggak sih, dok, untuk agar status tersangkanya keduanya gugur? Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya. Bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan 1 orang, misalnya dokter dong, ya kan? Kalau yang White Tomato itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia. Nggak fair dong. Kalau misalnya nanti dokter cabut tuh bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya dokter egois. Nggak mau. Dokter akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan. Tapi kamu kembalikan uang masyarakat. Nggak ada, tapi sebelumnya udah ada upaya mediasi belum, dok, yang disampaikan? Pada tanggal 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, dokter nggak mau. Jadi dokter sudah menyatakan dokter tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi dokter nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak sih, dok, sampai sekarang? Untuk White Tomato masih beredar. Masih beredar. Makanya dokter bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi dokter itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan tuh sebenarnya PMJ takut sama siapa. Gitu ya. Ini soalnya sudah mendengar kayaknya ada penekanan, ada tekanan-tekanan dari luar. Nggak usah takut PMJ, ini kawalannya masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan mungkin yang korban-korbannya ada di Thailand, ada di kemarin itu yang sempat dari Malaysia, itu korbannya sudah menyebar di seluruh dunia, korban dari White Tomato. Jadi nggak perlu takut, tegak lurus aja. Dan apresiasi kepada Bapak Asep ya, kalau bisa menahan seorang DRL ini, apresiasi prestasi luar biasa. Karena orang ini dikenal sebagai kebal. Dari polisi di Jaksel bilang mereka sudah mengantongi bukti SIK-nya Dr. Richard. Nah, surat izin praktek itu wajib diletakkan di depan, wajib diletakkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pasien. Itu aturan dari Dinas Kesehatan, aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan pada saat itu tidak dilakukan oleh saudara DRL. Artinya apa? Ada pelanggaran yang dilanggar. Tapi dokter maklum banget ada dugaan pengkondisian
Sekali lagi kita akan bongkar semuanya di pengadilan karena pada saat itu dokter Jafar sebagai ahli. Dok, artinya bukti Sunata selain juga overclaim, kemudian tadi izin praktek, apalagi dok yang apa ya yang jadi alat bukti dokter terbatas. Ya kalau surat izin praktek itu laporan dari DRL ya Oh oke. untuk ke dokter. Tapi kalau emang untuk yang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan ini ya salah satunya kan Wetomethod, DNA Salmon, stem cell. Produk-produk aja ya, bukan treatment di klinik gitu kan? Enggak, itu berbeda. Tapi kita akan bongkar nanti kalau misalnya dia terus melawan dokter di SIP ini. Ya, bahwa dia memang ya untuk klien-kliennya, untuk kliniknya dia, korban kliniknya dia yang pernah injeksi mini stem cell itu penipuan ya guys. Ya. Jadi buat kalian hati-hati yang pernah melakukan treatment di klinik tersebut. Ya, yang dikatakan mini stem cell kalian membayar 15 juta, 45 juta itu adalah sekretum. Ya, dokter sebagai dokter memohon maaf atas kelakuan DRL ya yang sudah membohongi masyarakat, yang menjelekkan nama dokter. Kenapa ada muak sekali dengan dia? Dia adalah salah satu dokter yang membuat nama dokter jadi jelek. Ya, nggak seharusnya dokter seperti itu. Dia melakukan penipuan ke kalian, dokter mohon maaf. Sebenarnya yang dijual di klinik tersebut adalah sekretum, bukan mini stem cell. Dokter mohon maaf kepada kalian. Oke? Terima Terima kasih.